Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu namanya takbir susulan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak disebut orang beriman, kamu belum menjadi mukmin hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Mereka orang Palestina, kita orang Indonesia. Mereka orang Arab, kita ini ada orang Jawa. Pripun kabare? Apik, sugih, waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Apa kabar saudara-saudara saya semua? Ada juga orang Melayu. Mbak kabadun sana ambo kasadonyo. Lahir ranca. Ramai juga orang awak rupanya. Biado ala kita sesudena. Horas. Ada juga orang Mandailing Natal. Tapi ku tengok yang jawab itu-itu aja orangnya. Mau orang Sunda, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Minang. Kita sama-sama diikat dengan satu ikatan la ilaha Muhammadun. Profesor doktor tamat SD, tamat MDA, pertanyaannya sama. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma imamuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka. Tak ada pertanyaannya. Sampean wong apa? Gak ada pertanyaannya. Biadu halak kita sasudena. Kita semua akan ditanya tentang man rabbuka, Allah, man nabiyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kiblatuka, Ka'bah, ma imamuka, Quran, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diajarkan dalam tahlil, dalam orang meninggal, dalam wirid Yasin, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergetar kata Imam Asy'arani dari ujung rambut sampai ke ujung kaki saat takbir, saat tahlil, bergetar la ilaha illallah, untuk menyehatkan badan, mengusir bisikan hantu setan. Makanya nanti kalau ada yang diganggu hantu laut, diganggu hantu udara, diganggu jembalang tanah, diganggu macam-macam, tahlilkan ke telinganya. Begitu juga laki yang tak sembayang, la ilaha illallah. Ustadz, laki saya ini tak sembayang Pak Ustadz, tolonglah bacakan ruqyahnya Pak Ustadz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pak Ustadz, udah kami ruqyah kenapa tak keluar jinnya? Udah kami ruqyah kenapa tak ada respon setannya? Tidak semua yang tak sholat itu diganggu setan. Bahkan kalau ditanya setan, ada kau ganggu? Aku udah lama nggak ganggu dia, kata setan. Kenapa kau nggak ganggu? Lebih parah dia dari aku lagi, kata setan. Masa sesama setan mengganggu, kata setan. Aku udah lama pensiun, kata setan. Aku non job sekarang nih, kata setan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ibu-ibu yang hadir malam ini adalah ibu-ibu yang berjuang fisabilillah. Berapa sinetron yang hilang malam ini? Betul, Bu? Oh, betul kata orang. Bapak-bapak yang hadir malam ini adalah pejuang-pejuang mujahid fisabilillah. Mudah-mudahan semuanya istiqomah insyaallah. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya itu istiqomah. Apa istiqomahnya? Sholatnya maghrib terus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, padahal ada air, padahal ada waktu, padahal badannya sehat, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Yang seragam PNS, yang seragam Korpri, yang seragam Satpol PP, yang seragam polisi, yang seragam tentara, yang seragam batik baru. Ini baru. Semuanya akan berganti dengan kain kafan. Ibu boleh di rumah punya baju baru 3 lemari, tapi begitu mati ada kebaya yang bisa dipakai? Semuanya berubah memakai kain kafan. Sudah siap kain kafannya? Baju hari raya banyak orang yang sudah siap, baju baru siap, tapi kain kafan tak siap. Tenang, masjid sudah menyiapkan. Sampai masanya kita akan mimdate mata ya bawati. Yang tahu ngeja berarti udah tua. Anak sekarang mana tahu dia? Itu zaman kita dulu. Zaman anak sekarang tak tahu dia mimdate mata ya bawati. Yang dia tahu batapa tatata batata batata sabah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mati, apakah mobil dibawa? Apakah kebun kelapa dibawa? Apakah duit yang ada di bank dibawa? Apakah STNK BPKB surat tanah dibawa? Yang setia menemani hanyalah sholat. Tapi sholat itu pula yang ditinggalkan. Padahal itulah yang akan membawa kita. Suami yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Kalau ada yang bilang terbalik, berarti masih sadar. Semuanya akan tinggal kenangan semata. Ini jamaah yang begitu ramai di Pulau Burung, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Kira-kira kalau Ustaz Somad mati, ada yang mau ikut ke liang lahat? Jaga juga lah perasaan saya. Janganlah kuat-kuat kalian bilang. Apalah salahnya kalian pura-pura diam aja waktu kutanya tadi? Kenapa lah perlu dijawab? Tidak. Nampak betul tak suka. Ini bukan tak suka Pak Ustadz, ini adalah kejujuran. Jujurlah walaupun menyakitkan hati Ustadz Abdul Somad. Karena kita semua akan mati masuk ke liang lahat. Siapa yang menasihati Ustadz Somad? Tidak ada Ustadz, tidak ada Habib, tidak ada ulama yang menasihati saya. Saya datang ke Habib, nasihati saya Habib. Ustadz Somad yang ceramah. Kiai nasihati saya Kiai. Ustadz Somad yang tausiah mau'izah hasanah. Yang menasihati saya adalah liang lahat. Makanya kalau ada orang meninggal, saya tengok di liang lahatnya. Hai Abdul Somad, disitulah tempat kau nanti Abdul Somad. Kau akan terbujur kaku, badan tegap berotot, kumis melintang. Tapi saat itu terbujur kaku, badan dingin macam es batu. Anak buah hati belayan jiwa turun ke bawah, meletakkan jenazah. Digantinya bantal kita dengan tanah liat yang dikepal untuk mengganjal tengkuk biar supaya tak terlentang. Karena kita miring, hidung kita mencium tanah. Makanya ibu nasihati bapak, nanti yang mau tidur diciumnya ibu, bilang nanti kau cium tanah. Kau nanti akan mati menghadap Allah SWT. Sholat. Janganlah keras sekali dek. Aku sebetulnya mendengar cakap kau ini udah mati aku duluan. Makanya ibu nasihati dia lembut aja pakai nyanyi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang macam kau bang, apa gunanya walau kalau tak sembahyang macam kau bang, apa gunanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hari ini kalau kita ke masjid, apa kata imam? Imam sebelum mengangkat takbiratul ihram akan mengatakan, yang belakang maju sini, maju, rapatkan, luruskan shaf. Tapi nanti sampai masanya kita dipanggil bukan waktu mau sholat, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung imam berdiri. Apa kata imam? Tolong yang jenazahnya di teras bawa masuk ke dalam. Betul? Selama ini sombong, tak mau di belakang imam. Apa kata imam? Kau tak mau di belakang aku tak apa-apa. Sekarang kau letakkan di depan imam. Di depan imam. Terbujur kaku. Apa? Untung imamnya baik. Kalau sempat imamnya saya, kau dulu yang tak mau tuh kan? Sekarang kau masih buat Yosef kan? Maka saya hampir tak pernah jadi imam sholat jenazah. Kenapa? Saya mau jadi makmum aja. Asal disuruh ke depan, Ustaz maju ke depan, batuk sini. Sholat di belakang, sholat jenazah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sholawat. Allahu Akbar. Doa. Allahu Akbar. Doa lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Datang makmum. Cepat kali Pak Imam. Iya, ini khusus untuk dia. Edisi spesial. Untuk orang-orang yang sombong. Fir'aun sombong, mati. Namrud sombong, mati. Qarun sombong, mati. Orang Pulau Borong tak ada yang sombong, semua baik-baik. Memang dulu ada yang sombong, udah makanya kalau ada tetangga, kawan sekantor, sahabat, jiran yang sombong, kasih tahu dia, Fir'aun mati, Qarun mati, Namrud mati. Terus maksud kau? Enggak, aku mau nanya ceritanya. Kita ini semua akan mati menghadap Allah. Sekarang berjalan di atas dunia, berjalan. Tausiah sana, mati. Begitu juga dengan ibu, merepet, mati. Begitu juga dengan bapak, cari sana, main sana, sini, ngobrol sana, kiri, mati. Tapi jangan gara-gara tausiah malam ini, besok tak ada yang kerja. Tanya sama perusahaan, mana karyawan kita? Nggak ada gunanya kerja Pak, kita pun akan mati juga. Sepi laut, tak ada ikan. Ikan pun heran, tanya kawannya, ada orang mancing hari ini? Nggak ada. Kenapa orang nih? Inilah gara-gara ceramah Ustaz tadi malam. Hantu juga Ustaz tuh. Maksud saya ini jangan hanyut karena dunia. Tetap bekerja, cari nafkah untuk anak istri. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Sempatkan sholat ke masjid. Aku nanti Pak Ustadz, insya Allah kalau anakku ini udah selesai sekolah, sempat aku ke masjid. Kena sibuk lagi cari duit. Ternyata selesai anak sekolah, makin sibuk. Kok katanya kemarin kalau selesai anak sekolah ke masjid, anakku kuliah, makin besar pula biayanya Pak Ustadz. Nantilah Pak Ustadz, kalau udah selesai kuliah dia S1 insya Allah Pak Ustadz, S1, S2, S cendol, S doger. Begitu selesai anak kuliah, tak juga ke masjid. Kau kenapa tak ke masjid? Itulah Pak Ustadz, anakku mau cari kerja, sibuk pula aku mencarikan duit untuk nyogoknya Pak Ustadz. Nantilah Pak Ustadz, kalau dia udah kerja kayaknya aku luang ini Pak Ustadz. Sudah anak kerja, tetap juga tidak pernah ke masjid. Kok kenapa tak ke masjid? Itulah Pak Ustadz, anakku sekarang mau nikah, menyewakan hotelnya lagi Pak Ustadz, nyari maharnya lagi Pak Ustadz. Tapi nanti Pak Ustadz kalau udah selesai dia nikah, habis bebanku aku ke masjid. Ternyata setelah anak nikah tak juga ke masjid. Kau kenapa ke masjid? Anak saya udah nikah Pak Ustadz dan sekarang saya punya cucu, dititipkannya pula ke saya Pak Ustadz. Betul Bu? Betul semua kata orang nih. Kapan lagi kita beribadah? Kapan lagi kita sholat? Tapi saya yakin dan percaya husnuzan, hebatnya tabligh akbar di Pulau Burung bukan karena lapangannya penuh. Hebat tabligh akbar di Pulau Burung bukan karena pentasnya kelap-kelip, lampu ini tak berhenti dari tadi. Hebatnya bukan karena pentasnya yang megah, cantik dan indah, tapi bagaimana besok sholat subuh. Kalau biasa sholat subuhnya setengah shop, besok insya Allah 2 shop. Amin. Masjid kami Pak Ustadz, kalau udah subuh, dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Siapa itu Pak? Akulah orangnya Pak Ustadz.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas iqamat gitu juga. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Langsung dia jadi imam. Sholli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman. Udah jelas makmum tak ada. Imaman. Ditanya sama istrinya, abang tadi cuman niat sholat? Imaman. Tapi makmum tak ada. Mungkin ada jin-jin iprit di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah masih ada makmum. Di tempat lain tak ada. Sampai akhirnya doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Alhamdulillah masih ada makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Rupanya tak ada. Melompat imam itu pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pentas kita ini bisa tegak, cantik, indah? Karena ada tiang salat. As-salatu imaduddin. Salat tiangnya agama. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa salat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi tempat Nabi sujud jadi imam namanya mihrab. Di mihrab sebelah kiri ada tiang, tertulis di tiang As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Nanti akan ada program berangkat umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad tanggal 15 Februari 2024 bulan depan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Makkah dan di Madinah. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allah labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lupa pula saya bawa jam saking berebut. Jam berapa udah sekarang? Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10 lewat 20. Inilah baru dalam sejarah saya ceramah di Indragiri Hilir yang melawan aturan sendiri. Biasanya 60 menit, rupanya jamaah ini berdoa, mudah-mudahan jam Ustadz itu tinggal. Berdiri saya sudah lewat jam 10, mereka diam aja. Begitulah jamaah ini memuliakan, tak ada yang beranjak satu pun. Ada satu, kok katanya ke sebelah ke pulang, kau mau pulang? Untuk apalah kita pulang, parkir pun bukan dia, kita pulang. Untuk apalah kita pulang, pulang pun helm kita basah kata dia. Bagus kita, tapi ke helm. Bagus kita sini aja. Guru pulang, untuk apa pulang? Naik sampan pun gelap, udah di sini aja kita. Akhirnya berkumpullah semua jamaah. Bisa pula hujan tertunda karena doa orang Pulau Burung yang soleh-soleh. Tadi waktu kami di speedboat menengok gelap, hujan lebat. Ini nanti nampaknya malam macam mana lah di Pulau Burung nih Pak Ustadz, kata Pak Wahid. Saya bilang kita serahkan aja pada Allah Pak Wahid. Ngapain kita serahkan ke pawang? Kita serahkan pada Allah. Rupanya orang Pulau Burung tak gentar. Hujan lebat. Dalam bayangan saya, ini paling datang 500 orang. Rupanya berkumpul semua umat Nabi Muhammad. Jangan-jangan umat Nabi Musa, Nabi Isa pun datang juga. Begitulah meriahnya semua. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, qori juara 1 Kabupaten Indragiri Hilir. Dan saya tanya tadi ke Pak Bang Kespol, Pak Kabak, ini qori kita ini asli dari Pulau Burung? Asli Pak Ustadz. Saya hati-hati juga, soalnya kadang banyak kita puji-puji, inilah anak kita dari negeri kita. Pas selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu pemain naturalisasi.
asli putra asli Pulau Burung, juara kabupaten, bahkan dibawa ke Provinsi Riau. Tidak ada alasan orang Pulau Burung tak pandai baca Quran. Datang ke ustadz kita, serahkan anak bapak ibu, belajar agama. Ilmu itu pelita, terang benderang. Jangan sampai buta huruf Al-Quran. Maghrib ke Isya ngaji. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kita perbaiki bacaan Al-Fatihah. Pertama ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan keliru pada ra. Ra-nya tidak pakai tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti haluskan kajinya dengan murid-murid dari qari kita. Siap? Janji? Awas, jangan ada dusta di antara kita. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kalau tak betul Al-Fatihahnya. 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga Pulau Burung tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Disampaikan Allah segala niat baik kita, niat baik bapak-bapak kita, niat baik Pak Abdul Wahid, niat baik Bapak Dan Ramil, niat baik Bapak Kapolsek, niat baik Bapak Camat, niat baik Bapak Kes. Iyalah, itulah pokoknya. Niat baik semua masyarakat, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran, diberikan rezeki yang halal dan barokah, yang sakit-sakit disehatkan, diberikan Indonesia pemimpin yang adil dan amanah, berjalan lancar pesta demokrasi 14 Februari 2024. Ala hazihi niyah al-Fatihah.